Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Setelah libur panjang, kita akhirnya bertemu lagi ya untuk Fantasy Premier League di musim yang baru, musim 2022 dan musim 2023. Untuk kita langsung aja, let's go. Oke, gue excited banget nih untuk bisa memulai musim ini ya, dimana musim ini kayaknya bakal seru banget karena ada nama-nama pemain-pemain yang cukup gacor tampaknya akan bergabung ya. Di situ ada Haaland, tentunya gue sangat excited nih untuk kedatangan Haaland ini. Apakah bisa mampu menggebrak ya untuk dominasi Mo Salah dan juga dominasi Heung Min Son ya di musim lalu. Apakah di musim ini Haaland bisa mampu menggoyang ya untuk nama-nama top skor? Pastinya cukup seru banget. Dan untuk itu gue udah gak sabar juga ya untuk bisa memulai first draft kali ini, karena opening Liga Fantasy Premier League baru dilakukan tanggal 5 kemarin, dan tanggal 6 kemarin gue udah meracik seharian ya untuk nama-nama yang kira-kira cukup oke, cukup gacor, dan juga udah gue susun juga untuk strategi yang akan gue lakukan ya untuk di first draft besok. Dan juga nggak lupa untuk Liga Rainbow Indonesia, namanya ganti ya, Liga Rainbow Indonesia, dimana di musim lalu namanya Liga Go FC, yang memasuki season keempat nih. Hari ini season keempat, dan tentunya pastinya tetap akan ada hadiah seru ya, nanti akan gue sebutkan di akhir video tentunya. Dan untuk teman-teman bisa langsung join aja di kodenya di mana? Di sini ya, di layar. Dan tentunya untuk teman-teman bisa langsung klik aja linknya di kolom deskripsi di bawah. Dan untuk teman-teman yang udah ikut Liga Go FC di musim lalu, pastinya bakal otomatis join lagi ya, otomatis masuk lagi untuk di musim ini. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu di rejoin lagi, nggak perlu, karena udah otomatis join dan tanpa syarat tentunya, pastinya seperti biasa. Dan langsung bisa join aja untuk teman-teman semua bisa masuk ke Liga Go FC. Dan untuk itu langsung aja kita mulai untuk first draft ya, dimana first draftnya akan gue lakukan untuk screen recorder seperti biasa. Dan untuk itu langsung aja kita buka screen recordernya, let's go. Oke, udah kebuka untuk Fantasy Premier League ya seperti biasa, dan langsung aja kita buka untuk first draft tim gue ya, dimana langsung aja kita klik fantasi dan langsung aja kita buka pick tim ya, dimana kemarin udah gue susun ya untuk nama-namanya untuk first draft gue kali ini, yang dimana gue mengedepankan untuk strategi balance tim ya, dimana di sini gue bisa pastiin untuk nama-nama pemain bench gue ini salah satu pemain yang juga menjadi starting line up di timnya masing-masing. Dan di sini gue dari bench dulu, di sini gue ada Sanchez ya, dimana kiper ini gue memilih dua kiper yang emang dua-duanya cukup oke, cukup main juga. Dan di sini ada Henderson adalah kiper MU yang dipinjemin ke Nottingham Forest ya, dimana Henderson ini untuk teman-teman semua yang baru tahu, Henderson ini salah satu nama yang bisa gue pastiin cukup gacor ya, dan ini juga salah satu nama yang menjadi nama krusial untuk Sheffield United di 2 musim yang lalu, untuk akhirnya Sheffield United bisa terdegradasi. Karena bisa kita lihat Henderson ini kan di 2 musim yang lalu ini ditarik kembali ya oleh MU ya, dan bisa kita lihat untuk performa Sheffield United langsung drop banget ketika Henderson ini nggak ada di situ. Jadi benar-benar potensi Henderson ini gue rasa salah satu kiper yang bisa menjadi penerus De Gea di MU. Jadi MU bahkan sekalipun MU ini nggak bisa gitu untuk mengelepas Henderson gitu. Dan ini juga masih di loan ya untuk manajemen MU untuk Henderson ini ke Nottingham Forest. Jadi gue menplot Henderson ini bisa menjadi kiper gue ya, karena gue akan mengharapkan dari sektor save-nya dia gitu, poin-poin save-nya dia cukup oke harusnya, karena melihat tim promosi kali ini harusnya akan dibombardir ya untuk permainannya ya. Pastinya ini akan menjadi peluang bagus banget untuk Henderson bisa mengumpulkan save point. Dan selanjutnya ada Sanchez, yang ini Sanchez tentunya nggak perlu diragukan lagi ya, dari musim lalu gue pakai terus ya panjang musim, yang dimana Sanchez juga cukup oke untuk save-nya dia, tentunya cukup oke untuk performanya di musim lalu. Jadi gue harus pastiin dia tetap bisa bermain di musim ini di tim gue. Dan selanjutnya di lini belakang gue, di sini gue menggunakan Alexander-Arnold, tentunya common, menjadi nama yang harus wajib bisa teman-teman ambil juga tentunya, karena Alexander-Arnold ini bisa gue lihat juga kayaknya bakal menjadi back dengan kepemilikan yang cukup tinggi di musim ini. Dan gue juga lihat kemarin di beberapa YouTuber yang lain juga semuanya pasti menggunakan Alexander-Arnold, dan gue rasa harus gue pakai juga kali ini, karena Alexander-Arnold di musim lalu juga menjadi pengumpul poin terbanyak ya di musim ini. Dan juga selanjutnya dia akan melawan Fulham juga, dimana Fulham menjadi tim promosi yang bolak-balik aja bersama Norwich City ya, dimana dia bolak-balik terus saja di Liga Inggris. Dan juga apakah musim ini menjadi pengecualian, kita juga nggak tahu. Dan kalau melihat dari squad nama-namanya juga nggak beda jauh ya dengan Fulham 2 musim yang lalu. Dan untuk itu kayaknya akan menjadi potensi bagus banget untuk Liverpool dan kawan-kawan ini bisa meraih poin penuh di game week pertama besok. Jadi untuk squad Liverpool gue di sini kayaknya nggak akan tergantikan untuk di beberapa first draft selanjutnya. Dan selanjutnya ada Cancelo yang juga cukup wajib dan menjadi back kedua terbaik setelah Alexander-Arnold ya. Bisa kita lihat ya untuk Cancelo ini menjadi potensi yang cukup oke banget melihat
melihat juga Manchester City yang cukup stabil penampilannya, cukup stabil untuk clean sheet-nya. Gue rasa Cancelo akan menjadi return point yang cukup oke dari segi defense maupun dari segi attack-nya. Jadi gue rasa akan menjadi nama yang cukup oke. Dan juga selanjutnya ada Reguilon, yang dimana Reguilon sebenarnya gue nggak cukup oke ya untuk melihat Reguilon ya. Dan ini mungkin akan menjadi nama yang mungkin akan gue ganti untuk di beberapa hari ke depan. Tapi melihat dari segi budget untuk pas tengah menjadi nama yang cukup oke ya, dengan harga yang pas tengah ini ya Reguilon ya. Dan juga mungkin untuk teman-teman bisa ambil alternatif lain seperti Perisic ya, dimana Perisic cukup menarik ini, dimana Perisic bermain sebagai pemain belakang ya untuk didaftarkan di Fantasy Premier League kali ini ya. Dan ini menjadi nama yang bisa gue lihat mungkin bisa menjadi Lundstram-nya Sheffield ya di 2 musim yang lalu. Jadi mungkin akan jadi nama yang cukup oke untuk bisa di-pick ya untuk Perisic ini. Dan selanjutnya ada Cash, dimana Cash ini menjadi nama yang gue rasa cukup oke ya, karena Cash ini menjadi nama underrated. Dan juga gue lihat dari segi performa statistiknya, dia ini sebenarnya berada di papan atas bersanding sama dengan James, Alexander-Arnold, Cancelo. Dan gue rasa Cash bisa menjadi versi murahnya untuk back-back yang cukup oke. Jadi cukup worth to budget tentunya untuk Cash bisa diambil di first draft kali ini. Dan selanjutnya di lini tengah gue ada Mo Salah, dimana Mo Salah tentunya nggak boleh kelewatan. Dan juga Mo Salah akan menghadapi Fulham yang notabene sebagai tim promosi, harusnya bisa menjadi nama yang cukup oke di sini. Dan akan gue plot jadi kapten juga tentunya untuk di game week pertama. Dan selanjutnya ada Coutinho, dimana Coutinho menjadi poros sentral untuk Aston Villa, dimana Aston Villa gue pilih di sini karena memang memiliki fixture yang cukup oke ya di 5 game week ke depan. Dan dia akan menghadapi Bournemouth, dimana Bournemouth bisa gue lihat di sini akan menjadi tim bulan-bulanan ya, karena Bournemouth ini menjadi tim yang selalu menjadi tim bulan-bulanan dari 2 musim yang lalu ketika terdegradasi. Dan gue rasa juga harusnya Aston Villa bisa meraih poin penuh harusnya di pertandingan kali ini. Dan untuk itu dia akan menghadapi Bournemouth di game week pertama, lalu akan menghadapi Everton di game week kedua, dan juga akan menghadapi Crystal Palace di game week ketiga, dan akan menghadapi West Ham di game week keempat. Salah satu fixture yang cukup oke banget bisa gue lihat di sini untuk Aston Villa. Dan selanjutnya di sini ada Arsenal ya, Martinelli melawan Crystal Palace, di mana Arsenal juga gue lihat di sini untuk fixture-nya cukup oke banget ya, di mana di 5 game week ke depan dia cukup ijo, akan menghadapi Crystal Palace, Leicester City, Bournemouth, dan juga Fulham, lalu ada Aston Villa. Jadi gue rasa harus menjadi nama yang cukup oke. Di situ teman-teman bisa ambil juga ada Gabjes ya, di mana Gabjes yang harganya 8 juga bisa menjadi potensi bagus, di mana di City kemarin kalau nggak salah 9 jutaan ya, dan dia turun artinya untuk di musim ini. Dan harusnya Gabjes bisa menjadi pilihan yang legit banget untuk di first draft teman-teman semua. Dan selanjutnya ada Barnes, di sini Barnes bisa menjadi nama yang kayaknya gue cukup ragu juga ya, karena Barnes ini selain dari budget juga gue rasa masih belum konsisten untuk performanya di musim lalu. Jadi Barnes ini mungkin kemungkinan besar akan gue rotasi lagi nanti untuk di first draft selanjutnya, di draft kedua nanti. Dan mungkin teman-teman kalau emang punya saran masukan untuk Barnes ini akan gue ganti ke siapa dengan budget yang sama, mungkin bisa feel free to tulis di kolom komentar di bawah. Dan juga selanjutnya di lini depan ini nih, nama yang bisa gue bilang cukup excited banget bisa gue ambil di musim ini, yaitu ada Darwin dan juga ada Haaland. Dimana Darwin Núñez yang memang sebenarnya cukup bias ya. Di sini gue sebagai pendukung Liverpool pastinya nggak mau ketinggalan nama-nama baru. Tapi perlu dilihat juga nih, apakah Darwin Núñez ini akan menjadi starting line up langsung atau enggak gitu. Jadi harusnya cukup bias untuk gue untuk bisa ngambil Núñez. Mungkin untuk teman-teman kalau emang melihat dari segi statistiknya, harusnya Gabjes bisa menjadi nama yang lebih unggul di sini ya, karena Gabjes udah main di Liga Inggris juga, udah berpengalaman juga di Liga Inggris, harusnya bisa menjadi nama yang cukup safe untuk bisa diambil di first draft besok. Tapi karena gue pendukung Liverpool, kayaknya gue akan ngambil Núñez di sini. Dan selanjutnya ada Haaland, dimana Haaland ini nggak perlu diragukan lagi menjadi nama yang cukup panas ya di musim ini ya, karena Haaland ini nggak perlu diragukan lagi untuk skornya dia, untuk gaya mainnya dia, harusnya bisa cukup oke banget ya untuk bisa bermain di Liga Inggris. Ditambah lagi dia akan berada di bawah asuhannya Pep, yang dimana notabene Pep akan menjadi mentor yang cukup oke banget untuk pemain-pemain kayak Haaland gini. Jadi gue rasa harus bisa gue ambil Haaland kali ini. Dan berikut kurang lebih untuk line up gue kali ini. Dan untuk pemain pengganti gue ada Sanchez tadi seperti gue bilang, kiper gue, dan juga ada Gale, dimana Gale ini pemain Newcastle yang cukup murah dan cukup oke, karena akan menghadapi Nottingham Forest di game pertama besok, jadi harusnya cukup oke. Dan juga ada Anderson, dimana Anderson ini menjadi back kanan Crystal Palace yang gue cukup takjub nih dengan harganya dia menjadi nama yang cukup tinggi ya. Dengan harga 4,5, Anderson ini menjadi nama dengan poin raihan tertinggi di musim lalu. Jadi nggak bisa jadi alasan lain lagi ya untuk Anderson ini bisa menjadi nama yang cukup oke. Dan selanjutnya ada Reed, dimana Reed ini nama yang sebenarnya gue ambil di 2 musim yang lalu ya, waktu Fulham masih main ya. Dan ini jadi nama yang cukup diferensial tentunya buat gue, karena selectednya juga cuma 0,7% dengan harga 4,5 doang. Dan berikut
ikut kurang lebih untuk first draft gue kali ini. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya masukan nama-nama lain atau nama-nama yang bisa diganti, feel free to tulis di kolom komentar di bawah. Dan juga untuk teman-teman mungkin yang punya squad lain, bisa di-share squadnya di kolom komentar di bawah. Dan kayaknya itu aja untuk first draft kali ini. Dan untuk Liga Go FC yang berubah jadi Liga Rainbow Indonesia, bisa langsung teman-teman join aja ya. Untuk kode liganya di bawah bisa teman-teman lihat. Dan untuk teman-teman yang udah join di musim lalu, otomatis bakal join lagi dan tanpa syarat tentunya seperti biasa. Dan untuk hadiahnya, untuk satu orang pemenang akan dapat Rp500.000 di akhir musim nanti. Dan untuk teman-teman yang udah follow, udah subscribe, udah ngikutin terus channel ini, thank you banget. Dan untuk teman-teman yang udah nonton terus sampai akhir video ini, thank you banget. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi thank you banget untuk teman-teman yang udah nonton. As always seperti biasa, gue Tegar Irsyad, peace out.